Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Asia Surakarta. Nama saya Iik Widowati, Prodi Sarjana Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pendidikan kesehatan nutrisi pada anak. Apakah saya boleh meminta waktunya sebentar, Bu? Boleh. Boleh ya. Sebelumnya, boleh tahu dengan Ibu siapa? Bu Yati. Umurnya? 30. Kalau anaknya, Bu, namanya siapa? Arifin. Umurnya? 14 tahun. Oh, berarti baru lulus SMP ya, Bu ya? Iya. Baik, Bu. Langsung saja ini saya bagikan dulu brosurnya. Ini buat adik. Bisa dibaca-baca ya. Saya mulai ya, Bu. Iya. Untuk penkesnya pada hari ini bisa Ibu dan adik perhatikan. Dek. Saya mulai ya. Nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian nutrisi, kebutuhan nutrisi pada anak sesuai usianya, terus ada angka kecukupan nutrisi yang dipenuhi, ada juga pengukurannya, sama contoh makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan ya. Yang pertama, pengertian dari nutrisi. Nutrisi adalah, Dek, tolong perhatikan dulu ya. Nutrisi adalah kandungan zat dalam makanan sehat yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh secara optimal. Terus kebutuhan nutrisi sesuai usia. Tadi adik usianya 14 tahun ya, Bu? Kalau umur 14 tahun itu kebutuhan gizinya makan sebanyak 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Kemudian rutin makan ikan serta sumber protein lainnya. Anjurkan asupan protein hewani harian sebanyak 30%, sementara protein nabatinya 70%. Terus perbanyak makan dan sayur serta buahnya ya. Lalu batasi makanan-makanan cepat saji, jajanan seperti camilan yang manis, asin, dan berlemak. Kemudian rutin menyikat gigi setidaknya 2 kali sehari, yaitu setelah makan pagi dan sebelum tidur malam. Terus ada angka kecukupan nutrisi yang harus terpenuhi. Usianya tadi 14 ya. Kalau di umur 14 tahun itu yang harus dipenuhi. Untuk yang dipenuhi, anak laki-laki energi 2475 kcal. Terus proteinnya anak laki-laki 72 gram, lemak anak laki-laki 83 gram, karbohidratnya 340 gram, seratnya 35 gram, dan airnya 2000 ml. Kemudian ada kebutuhan gizi mikro, vitamin. Vitamin itu ada A sampai A, D, E, K ya, ada. Yang vitamin A harus 600, terus vitamin D 15, vitamin E-nya harus kalau laki-laki 12, kalau perempuan 15. Kalau vitamin K 55. Terus mineralnya ada kalsium, laki-laki 1200 mg, fosfor 1200 mg, magnesium 200 mg, natrium 1500 mg, kalium 4500 mg, dan besi anak laki-laki 19, kalau perempuan 26. Kemudian ada juga untuk pengukuran kecukupan gizi. Caranya itu dengan memasukkan data tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, usia, dan aktivitas fisik. Kebutuhan energi pun akan langsung diketahui. Setelah mengetahui jumlah kalori yang dibutuhkan, bisa membaginya ke dalam 3 zat gizi makro. Terus kebutuhan protein yang diperlukan sebanyak 10-15% dari kebutuhan kalori totalnya. Lalu ubah ke gram agar dapat lebih terbayang seberat apa yang dibutuhkan. 1 gram protein sama dengan 4 kalori, Ibu. Lalu kebutuhan lemaknya diperlukan sebanyak 10 hingga 25% dari kebutuhan kalori totalnya.
1 gram lemak sama dengan 9 kalori. Kemudian kebutuhan karbohidrat. Nah, untuk kebutuhan karbohidrat ini diperlukan sebanyak 60 hingga 75% dari kebutuhan kalori totalnya. 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kalori. Contohnya, jika hasil dari kalkulator kebutuhan kalori adalah 2000 kalori, maka kebutuhan proteinnya yaitu 15% dikali 2000 kalori sama dengan 300 kalori. Diubah nanti menjadi gram dengan cara kalori protein dibagi 4. Hasilnya adalah 75 gram protein. Kemudian ada kebutuhan lemak. Untuk kebutuhan lemak yaitu 20% dikali 2000 sama dengan 400 kalori. Diubah menjadi gram dengan cara kalori lemak dibagi dengan 9. Hasilnya adalah 44 gram. Lalu ada juga kebutuhan karbohidrat. Untuk kebutuhan karbohidrat 65% dikali 2000 sama dengan 1300 kalori. Diubah menjadi gram dengan cara kalori karbohidrat dibagi 4. Hasilnya adalah 325 gram. Jadi sama-sama ada yang dibagi 4, ada yang dibagi dengan 9. Seperti itu. Lalu kemudian kesimpulannya ya, kebutuhan kalori setiap hari adalah 2000 kalori dengan kebutuhan karbohidrat sebanyak 325 gram, protein 75 gram, dan lemak 44 gram dalam sehari. Untuk contoh makanan yang bisa dimakan sama adik atau yang tidak boleh dimakan yaitu ini. Tolong perhatikan ya dek. Makanan protein, adik itu boleh makan daging unggas, ikan, telur, produk olahan, susu, kacang-kacangan. Terus karbohidratnya adik bisa makan roti, sereal, nasi, biskuit, dan kentang. Untuk kalsium, minum susu, makan keju, yogurt, es krim, terus kuning telur, brokoli, dan bayam serta tahu. Zat besinya ada daging merah, hati, unggas, kerang, biji-bijian, kacang-kacang polong, dan sereal yang kaya zat besi. Ada juga folat, sereal, gandum utuh, kacang-kacangan, buncis, asparagus, bayam, kacang hitam. Terus untuk seratnya ada buncis, serat, gandum utuh, kacang merah, biji-bijian, kacang polong. Kemudian untuk vitamin A-nya itu ada wortel sama ubi. Oh maksud saya ubi jalar ya Bu. Terus ada labu, ada alpukat, bayam, brokoli, kubis, minyak ikan, kuning telur. Terus untuk vitamin C-nya ada stroberi, jeruk, tomat, kentang, melon, kubis, brokoli, bunga kol, bayam, papaya, sama mangga. Nah, makanan yang tidak boleh dimakan, boleh sih sebenarnya boleh, cuman harus dibatasi ya. Itu ada pizza, burger, daging kaleng, permen, makanan cepat saji, makanan dan minuman yang mengandung pemanis, seafood, seperti itu. Ini deh makanan yang sebenarnya harus dibatasi ini. Ada sudah mengerti? Ibu, gimana? Ada pertanyaan? Gambar tidak guys. Ada pertanyaan? Nanti brosurnya bisa dibaca-baca ya Bu. Dibaca aja, dibawa pulang. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupi sampai di sini ya Bu. Ya. Semoga kita bisa bertemu di lain hari. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.